Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di puncak makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong, walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam. Tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Makkah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam, tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia tenang, tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut syadidul haya wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asad. Tetapi kata Allah,
aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asmaul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.